Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi Quran yang berbahagia, kembali jumpa dengan channel YouTube saya, Didi Junaidi, dalam segmen acara Inspirasi Qurani, meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi Quran yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas satu tema tentang belajar Islam di media sosial. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, seperti biasa saya mengingatkan kepada sahabat Inspirasi Quran yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share agar channel YouTube ini semakin berkembang, semakin baik, dan saya bisa menghadirkan konten-konten terbaik seputar inspirasi Qurani. Sahabat Inspirasi Quran yang berbahagia, mari kita mulai tema kita tentang belajar Islam di media sosial. Dengan perkembangan teknologi yang demikian pesatnya, internet khususnya, ada banyak fasilitas yang diberikan oleh media internet ini. Salah satu yang belakangan menjadi booming adalah media sosial atau sering kita sebut dengan medsos. Media sosial ini menjadi sarana paling mudah, murah untuk kita belajar apapun, termasuk belajar agama, khususnya agama Islam. Nah, menjamurnya media sosial ini seperti Facebook, kemudian Instagram, Twitter, kemudian WhatsApp, dan banyak media sosial lainnya, menjadikan banyak di antara kita yang mengambil jalur instan untuk memahami agama. Belum lagi melalui search engine bernama Google, sekali klik kita mencari apapun, tema-tema apa saja, termasuk tema-tema keagamaan, tema keislaman, itu nanti akan ada jawaban yang langsung secara instan diberikan oleh search engine itu. Nah, sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, mari kita memahami secara lebih bijak bagaimana sebetulnya belajar ilmu-ilmu keislaman atau belajar agama Islam ini secara lebih baik sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Al-Quran, hadis, dan para ulama. Wahyu yang pertama turun itu memang perintah untuk belajar. Iqra, bacalah. Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Nah, jadi memang perintah pertama kali turun adalah perintah untuk belajar, untuk membaca, untuk mencari pengetahuan, tapi dengan syarat Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Artinya disandarkan proses pembelajarannya itu kepada nama Allah. Artinya dengan tujuan ibadah. Nah, sahabat Inspirasi Quran yang berbahagia, terkait dengan proses pembelajaran ini atau proses belajar agama Islam ini, apakah cukup melalui media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram, atau Google, atau YouTube, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Ada proses yang harus dilalui step by step secara bertahap, dari mulai yang paling dasar, paling elementer, kemudian meningkat sampai betul-betul menjadi orang yang betul memahami agama atau Islam secara baik. Nah, masalahnya adalah banyak di antara kita yang tidak mau atau mungkin karena memang keterbatasan waktu atau mungkin umur, itu belajar dari bawah. Tidak, tapi justru mengambil secara instan, belajar dari YouTube, dari Google, dari media-media sosial yang ada. Sehingga ada proses yang tidak dilewati, yaitu proses belajar dari akarnya. Bagaimana belajar Islam dari akar itu? Tentu kita belajar dari pendidikan yang paling dasar, madrasah, kemudian kalau di pesantren dari mulai sanawiyah, aliyah, atau perguruan tinggi Islam. Nah, sahabat literasi Inspirasi Quran yang berbahagia, apa dampak buruk dari belajar agama secara instan melalui media sosial, melalui channel YouTube yang sekarang bertebaran di mana-mana, melalui WhatsApp group
yang hampir tiap hari itu bisa kita akses, apa manfaat dan mudaratnya? Manfaatnya adalah kita mendapat banyak, tetapi mudaratnya adalah kita tidak tahu akar masalah dari awalnya. Dan itu bisa berakibat fatal. Kita mudah menyalahkan orang, kita mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Padahal ada proses yang harus dilalui. Nah, sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, maka bijaklah dalam menggunakan media sosial. Belajar agama harus melalui proses yang baik, melalui tahapan yang paling dasar, melalui madrasah, kemudian kalau di pesantren ada sanawiyah, ada aliyah, kemudian naik ke perguruan tinggi negeri Islam, PTKIN atau PTKIS, dan lain sebagainya. Nah, inilah runutan mempelajari agama Islam yang demikian pun sudah bertahun-tahun di pesantren, belum tentu juga pemahaman Islamnya menjadi baik. Nah, tentu apalagi yang secara instan melalui media sosial, melalui YouTube, kemudian melalui WA group dan lain sebagainya. So, sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, silahkan belajar agama Islam dari manapun, tetapi tetap kita harus mempelajarinya dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, dan dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang representatif. Kemudian tidak mudah untuk mengambil sebuah kesimpulan, apalagi sebuah hukum tentang fikih, tentang apa saja, tentang akidah dan lain sebagainya. Bertanyalah kepada ahlinya, pada mereka-mereka yang betul-betul ahli di bidangnya. Jangan mudah mengambil sebuah kesimpulan dari persoalan hukum, keislaman dan sebagainya. Bijaklah dalam bermedia sosial, silahkan belajar agama secara baik dari sumber-sumber yang representatif. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.